Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Huda dengan NIM akhir 013. Mungkin ingin menjelaskan terkait apa yang disampaikan tugas dari Pak Yaris mengenai tujuan dan pemidanaan menurut KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Mungkin berfokus ke mengenai tentang permasyarakatan atau pembinaan, di mana masyarakat konflik atau pembinaan penegakan pelaku. Nah, di sini kita lihat dulu kenapa KUHP baru itu harus diganti ke KUHP baru, yang dimana terkait KUHP lama itu sendiri kan itu nenek moyang dari peninggalan Belanda, yang dimana tujuannya berfokus untuk mengenai tentang pembalasan, dimana ketika semisal kita lihat mengenai KUHP baru tuh beda halnya dengan KUHP lama. Di KUHP lama fokus terhadap pembalasan, akan tetapi ketika semisal di KUHP baru fokusnya tuh hanya untuk perbaikan dan pemulihan atau bisa dibilang rehabilitas. Di sini kita ingin lihat pelaku dihukum untuk berubah, fokus utamanya tuh di mana pelaku yang dimana kita hukum harus berubah menjadi orang yang baik ketika semisal ada di masyarakat. Nah, kita ingin hukuman itu menyelesaikan masalah antara korban dan pelaku, yang dimana disebut restoratif ya. Dimana intinya tuh yang penting memastikan hukuman itu yang adil, manusiawi, dan berguna. Yang selanjutnya mungkin mengenai tujuan pemidanaan. Hukuman itu bukan sekedar balas dendam, akan tetapi untuk keadilan yang sebenarnya. Mungkin setelah kita memahami pergeseran dari dimana filosofi dari pembahasannya pembalasan ke perbaikan, kita lihat dari ada 4 pilar utama, yang dimana mengenai menjadi tujuan setiap hukum yang dijatuhkan dalam KUHP baru di pasal 51, keempat tujuan itu harus dipertimbangkan oleh hakim, dimana memastikan hukuman itu adil dan berguna, bukan hanya sekadar memenjarakan saja. Yang dimana di sini kita bisa lihat di pasal 54 terkait fokusnya tuh terkait pelaku ya. Yang selanjutnya mungkin keamanan dan pembinaan, di mana pilar yang pertama adalah fungsi dasar, yaitu mengenai tentang pencegahan, di mana fokusnya itu adalah masyarakat. Hukuman itu dijatuhkan untuk mengamankan kita, di mana agar kita semua tenang dengan akan ketika semisal ada terjadinya tindak pidana, di mana menegakkan aturan hukum itu tujuannya jelas agar orang lain itu takut berbuat kejahatan, di mana kita sebagai masyarakat merasa terlindungi. Ini adalah mungkin fungsi dasar pagar hukum yang ada di Indonesia juga. Mengenai tentang KUHP baru itu mungkin yang sangat penting itu mengenai tentang rehabilitasi dan memasyarakatan terpidana. Mungkin fokusnya lebih utama ke pelaku ya, yang sebagaimana dijelaskan sebelumnya kan masyarakat, sekarang mungkin fokusnya ke pelaku, di mana hukuman itu bukan sekedar hanya membuang dia saja ke penjara. Nah, menjalani hukuman pelaku harus dibina. Nah, di sini tuh pelaku tuh harus dibina, dibimbing agar mungkin ketika keluar nanti ia menjadi orang yang lebih baik, di mana hukuman itu tidak terulang. Nah, agar tidak terulang mengenai tentang hukuman itu, jika perlu keluar lebih baik dan sistem kita ini mungkin berjalan dengan lancar, mungkin baik, jadi mungkin bisa terlaksana mengenai KUHP baru. Yang selanjutnya mungkin mengenai pemulihan konflik dan perubahan diri, dimana sering kita ketahui keadilan restoratif yaitu mungkin menyelesaikan konflik, dimana biasanya fokusnya adalah korban dan konflik. Kejahatan selalu meninggalkan korban dan merusak kediaman masyarakat. Hukuman ini harus berupaya memastikan
atau memulihkan keseimbangan dan kedamaian. Misalnya melalui ganti rugi atau disebut juga bisa restributif, mungkin bisa juga permintaan maaf atau mediasi. Mungkin ini memastikan fokusnya di mana agar si pelaku tuh melakukan ganti rugi, permintaan maaf, mediasi. Nah, fokusnya tuh hanya bukan sekedar pelaku saja, tetapi juga pada kerugian yang dialami korban. Nah, yang sebagaimana mestinya mungkin Pak Yaris pas pertemuan sebelum UTS menjelaskan tentang penologi, yang dimana mungkin keadilan yang korban itu harus dipenuhi, yang mungkin sudah dijelaskan panjang lebar juga mengenai perubahan moral dan menumbuhkan penyesalan, di mana si pelaku tersebut harus ada rasa penyesalan, di mana fokusnya hanya bukan ke tindak ke tindak pidana saja. Jadi batin juga harus dinilai, batin pelaku tuh. Jadi di mana hukuman itu baik harus mampu menyentuh hati pelaku, di mana mungkin tujuannya biar pelaku tuh mendorong mengakui kesalahan, merasa menyesal terhadap perbuatannya secara tulus, dan di mana terbebaskan dari rasa bersalah tanpa penyesalan sejati. Mungkin bisa dengan upaya rehabilitas, dengan cara pemulihan juga. Mungkin kalau ketika semisal penyesalannya tuh belum keluar dari batinnya, mungkin upaya rehabilitas juga sangat sulit ditempuh. Yang selanjutnya mungkin dengan mengenai batasan hukum, menjaga yang dimana setiap pelaku tuh punya harkat dan martabat, dimana kita sebagai penegak hukum juga misal kita juga harus menjaga martabat manusia itu sendiri. Hukuman itu tidak boleh merendahkan manusia itu sendiri. Ketika semisal alih-alih nih ke prinsip utama yang harus dipegang teguh dalam setiap pemidanaan, yaitu menekankan prinsip kemanusiaan. Mungkin diatur udah di pasal 52 KUHP baru, yang pada intinya tuh mengenai tentang pemidanaan atau hukuman itu tidak boleh menjatuhkan harkat martabat manusia, di mana pada dasarnya manusia itu sendiri punya martabat, atau bisa dibilang hak asasi manusia, di mana pada dasarnya tuh manusia itu ketika melakukan kejahatan pasti dalam hati kecil itu pasti pasti ada sikap baiknya dalam hati itu, atau bisa dibilang pagar pengaman moral itu seberat apapun kesalahannya yang dilakukan si pelaku kejahatan, tetaplah manusia yang memiliki hak asasi, di mana mungkin di sini fokusnya terhadap pelaku, yang dimana pelaku tuh tidak semerta-merta melakukan kejahatan tuh dengan niat dari dalam dia sendiri, akan tetapi mungkin gara-gara faktor keadaan, di mana harus mungkin kita kasih contoh ya mengenai tentang case misal pencurian. Misal sekarang kan ada banyak yang marak tuh mengenai tentang pencurian di korban banjir sekarang, ada yang sampai nyuri di Indomaret. Nah di situ kita lihat dari perspektif kemanusiaannya, di mana dia tuh karena faktor keadaan, bukan hanya emang dia karena niat, ketika semisal niat hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri, tidak. Karena lapar, bisa jadi mungkin tidak ada bantuan dari pemerintah, di mana mungkin pemerintah juga harus bertindak tegas. Di situ kita bisa lihat mengenai tentang hak asasi manusia, terus tentang mengenai kenapa pelaku tersebut melakukan kejahatan yang dimana mestinya mungkin itu tidak dilakukan. Yang mungkin mengenai prinsip utamanya mungkin memastikan bahwa ketika semisal pelaksanaan hukuman itu harus dilakukan secara manusiawi. Jenis hukuman yang diterapkan harus menghormati hak dasar terpidana, di mana ingin menegaskan bahwa tujuan kita adalah perbaikan, bukan pembalasan. Yang dimana mungkin bisa menghancurkan harkat dan martabat, yang dimana mungkin sejatinya orang tuh
punya hak asasi manusia itu sendiri. Mengenai yang selanjutnya mungkin prinsip keadilan, di mana kewajiban moral misal dari sudut perspektif hakim yang mengutamakan keadilan di pasal 53 KUHP baru terdapat. Jika ada konflik, keadilan harus diutamakan daripada kepastian hukum itu sendiri. Sejatinya keadilan, prinsip keadilan itu diatur pasal 53 itu memberikan mandat yang sangat kuat kepada hakim, di mana tugas hakim itu menegakkan hukum, dan keadilan. Akan tetapi bagaimana jika undang-undang itu menciptakan kepastian hukum terasa tidak adil untuk kasus tertentu, di mana hakim itu bukan sekedar hanya lihat undang-undang saja, di mana kita lihat dari perspektif masyarakat, korban juga. Ketika semisal korban memaafkan pelaku, nah di situ kita bisa menimbang mengurangi hukuman juga. Di KUHP baru juga memberikan sangat tegas, jika ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Di mana ini terobosan baru ya teman-teman. Hakim itu diberikan ruang untuk menggunakan hati nurani, di mana rasa keadilan yang hidup di masyarakat tuh agar putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan konteks kasus tersebut, bukan hanya sekedar dilihat dari undang-undang saja. Akan tetapi mungkin kita lihat dari perspektif korban dan masyarakat. Mungkin tujuan prinsip ini tuh memberikan agar hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya legal sesuai yang ada di undang-undang, tetapi legitimate, yang artinya diterima sebagai benar dan adil di masyarakat. Mengenai pedoman pemidanaan ini dari bagi hakim. Jadi di mana kita tuh harus ada faktor wajib pertimbangan, yang di mana hakim tuh harus mewujudkan keadilan yang tepat sebagaimana di pasal 54 KUHP baru. Hukuman harus pas untuk kasusnya. Hakim tuh wajib harus melihat dari semua sisi. Nah, dari sini kita tahu tujuan pemidanaan di KUHP baru tuh menekankan harus memperhatikan sebab akibatnya yang diterima pelaku, bukan hanya sekedar pembalasan. Mengenai tujuan pemidanaan dan prinsip kemanusiaan, sekarang kita masuk ke alat praktis bagi hukum. Mungkin ini yaitu pedoman pemidanaan di pasal 45. Pasal ini sangat penting. Kenapa penting? Karena ini bertujuan mencegah disparitas atau perbedaan hukum yang harus melihat semua faktor, di mana yang melingkup kejahatan tersebut itu faktor-faktor ini ada bagi masyarakat ya. Mungkin ada 3 kelompok besar, yaitu mungkin dari yang pertama faktor pelaku, yang kedua mungkin ada faktor perbuatan juga, yang terakhir mungkin ada faktor korban dan masyarakat. Nah, di sini kita bisa lihat juga banyak dari faktor tuh bukan hanya sekedar dari pelaku saja, dari faktor masyarakat juga bisa, dari faktor korban juga, faktor perbuatan juga gimana. Nah, yang mengenai tentang faktor pelaku dan perbuatan, di sini kita lihat hakim tuh harus melihat dari faktor perbuatan atau kesalahan. Mungkin mengenai tentang motif atau tujuan, di mana ketika semisal apa niat pelaku tersebut, apakah dia mencuri itu hanya bukan menguntungkan diri sendiri, ataukah hanya untuk karena balas dendam atau karena kelaparan. Nah, di sini kita bisa lihat juga hakim juga harus menimbang mengenai tentang hukuman bagi pelaku. Ketika semisal pelaku tersebut bukan hanya untuk keuntungan diri dia semata, jadi karena faktor keadaan. Mengenai tentang perencanaan, di mana apakah kejahatan ini sudah direncanakan matang-matang atau atau spontan, hanya cuman spontan saja. Nah, di sini kita lihat hakim juga harus menilai, di mana ketika semisal kejahatan itu sudah terencana, mungkin itu dikategorikan kejahatan besar, yang mungkin bisa dikatakan kejahatan itu sudah dirancang sejauh-jauh rupa, bukan hanya spontan saja.
Nah, yang ketiga, ketika cara melakukannya. Bagaimana cara kejahatan itu dilakukan? Mungkin apakah dia dilakukan dengan sangat kejam atau cuman hanya ringan, biasa saja. Itu kan bisa dikategorikan masing-masing, ada kejahatan ringan, ada kejahatan besar, kejahatan luar biasa. Nah, di situ kita harus nilai juga. Mengenai faktor pelaku, orang yang dihukum ya berarti ya. Kan tadi udah mengenai tentang perbuatan. Nah, ketika semisal mengenai tentang pelaku, ini kita lihat juga riwayat hidupnya tuh seperti apa. Apakah ini residivis atau pelaku yang berulang-ulang kali melakukan tindak pidana atau baru pertama kali. Nah, di sini kita bisa tinjau juga mengenai tentang keadilan sosial dan ekonomi. Di sini apakah pelaku datang dari lingkungan yang faktor ekonominya sulit dan memiliki latar belakang yang sangat susah gitu, yang mendukung melakukan tindak pidana. Nah, di sini kita bisa lihat juga mengenai sikap sesudah kejadian. Apakah pelaku itu menyesal terhadap perbuatan yang dilontarkan ke korban? Apakah dia meminta maaf atau enggak? Ini sangat menentukan bobot kejahatan hukuman tersebut. Yang terakhir mungkin ada faktor korban dan masyarakat, yang sebagaimana mestinya pasti dari tindak pidana tersebut bukan hanya impact ke korban saja, ke masyarakat juga, yang dimana di faktor terakhir itu yang paling mencerminkan tuh semangat restoratif KUHP baru, dimana adalah faktor korban dan masyarakat. Dampak pada korban, biasanya hakim menilai seberapa besar pengaruh pidana terhadap korban atau keluarganya. Nah, apakah korbannya menderita trauma berat atau hanya kerugian hanya material kecil saja? Semakin besar dampak penderitaan korban, semakin berat juga pertimbangan hukumannya. Dimana yang kedua juga mengenai pemaafan. Dimana dari segi pemaafan, entah itu dari segi korban atau masyarakat, itu memaafkan tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, itu mempertimbangkan juga jatuhkan hukuman itu, dimana dengan sejalan dengan tujuan penyelesaian konflik. Mengenai nilai keadilan masyarakat, dimana hakim harus sensitif terhadap nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat. Dimana saat itu apakah masyarakat menganggap kejahatan ini sangat keji atau biasa saja, hakim tuh harus menyerap rasa keadilan restoratif. Keadilan yang restoratif, di mana harus menilai dari 3 perspektif tersebut. Mengenai dampak, mengenai pemaafan dari pihak korban dan masyarakat, mengenai nilai keadilan juga, di mana mestinya si pelaku tuh mendapatkan hukuman yang pasti, tidak hanya sekedar kontekstual. Mungkin sebagai kesimpulan atau penutup tuh kita dari seluruh pembahasan yang saya uraikan atau mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan ini, KUHP baru tuh harus berhasil. Nah, kini telah berhasil mengintegrasikan di mana tujuan KUHP lama itu mungkin pembalasan, berubah ke pencegahan kejahatan dengan tujuan yang mungkin modern, yaitu mungkin tentang rehabilitas dan restorasi atau pemulihan korban. Mengenai implikasinya ya, di kesimpulan, hakim tuh lebih luas, dimana hakim kini memiliki yang sangat jelas di pasal 54 untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, melihat kasus secara utuh dan resmi, bukan hanya sekedar melihat dari segi undang-undang saja. Mengenai pemasyarakatan lebih optimal, di mana hukuman didorong untuk mencari solusi yang paling konstruktif, di mana hal ini membuka jalan lebar bagi penerapan jenis pidana alternatif seperti pidana kerja sosial atau pidana pengawasan, terutama untuk kejahatan ringan. Karena tujuan KUHP baru ini
ke perbaikan atau pemulihan korban. Intinya izin saya menegaskan, intinya KUHP baru tuh mengukuhkan pemidanaan di Indonesia sebagai sistem yang berorientasi pada keadilan restoratif, yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin banyak kata-kata yang sulit dipahami dan salah juga. Untuk itu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.